Ya, what's up guys? Barusan kemarin itu ada 3 pertandingan cukup seru ya. Yang pertama gue bahas dulu MU lawan Brighton. Nah, MU masih dengan starter yang minggu lalu. Ya, kipernya Onana, terus Masraoui dan juga Dalot wingback. Maguire di tengah dengan Lisandro Martinez, terus Kobe Maino, Casemiro DM-nya. Sayapnya Ahmad Diallo, Rashford, Mason Mount sebagai attacking, dan di depan Bruno sebagai false nine. Sebenarnya dua-dua ini gue bilang di babak pertama ya, dua-dua coba menyerang lah. Sebenarnya XG dari Brighton lebih tinggi sedikit dibanding MU. Nah, Brighton unggul lebih dulu lewat golnya dari Welbeck, itu crossing ke Mitoma, yang dimana itu harusnya bisa diantisipasi oleh Maguire atau Masraoui. Tapi sayangnya crossingnya sampai di Mitoma langsung passing ke Welbeck dan gol pertama gitu di menit ke-32. Akhirnya MU bereaksi di babak kedua dengan menggantikan Mount, memasukkan Zirkzee, terus juga memasukkan Zirkzee dulu nih. Nah, akhirnya dengan coba masuk Zirkzee, sebenarnya Zirkzee kalau gue lihat memang pertandingan kemarin dia cetak gol, tapi di pertandingan kali ini gue rasa biasa aja, dia nggak terlalu bagus banget juga. Ya memang terlihat dia bekerja keras, naik turun maju mundur, coba ciptakan beberapa peluang, tapi ya so-so. Akhirnya ini yang dimanfaatkan oleh MU karena defense-nya Brighton itu high defense. Jadi ada space di belakang defender, ini dimanfaatkan. Masraoui melakukan through pass langsung ke Ahmad Diallo. Ahmad Diallo punya speed dan dia berhasil mengecoh pertahanan dari Brighton. Dan gol 1-1, akhirnya keunggulan sama di menit ke-60, itu berkat gol dari Ahmad Diallo. Akhirnya Garnacho dimainkan nih menggantikan Rashford. Nah, Garnacho sebenarnya berhasil mencetak gol, tapi sayangnya offside karena memang golnya dari assist dari Bruno. Itu disambut Garnacho, tapi gol Garnacho itu kena lututnya dari Joshua Zirkzee. Jadi gol ini dianulir dan juga offside. Sebenarnya gak salah Zirkzee juga karena memang posisinya dia coba untuk dapat assist dari Bruno tapi gagal, dan dia berada di depan gawang, sementara dia berada di posisi di belakang kiper dan juga defender lainnya gitu. So gol dianulir dan keunggulan masih 1-1. Akhirnya Brighton bisa memenangkan pertandingan itu di menit 90 lewat golnya Pedro. Nah, ini memang juga apa ya istilahnya, sebenarnya MU dan Brighton berimbang lah. Kalau gue lihat mereka punya kelas yang sama, tapi Brighton sedikit bermain lebih bagus sih kalau gue lihat, karena terutama Danny Welbeck, pemainnya cukup senior, berhasil cetak gol. Terus juga di menit akhir itu Pedro juga berhasil mencetak gol. Mitoma sebenarnya nggak terlalu kelihatan banget, tapi ya so-so lah. Brighton coba masukin first light di menit-menit akhir dan akhirnya terjadi gol itu. Ya dengan ini MU gagal dapat 3 poin ya. Sekarang berada di peringkat 11 ya, masih 2 pertandingan sih, which is masih besar peluang MU untuk bisa lolos Champions League. Tapi kalau untuk jadi juara gue rasa enggak sih. Kalau menurut gue pemain Ahmad Diallo, dia di musim ini mulai step up lah. Karena mau pasang siapa gitu di winger kanan kan. Ya benar-benar dia punya speed dan sekarang tubuhnya sedikit berisi, jadi ya so far oke lah. Casemiro sebenarnya not bad lah bermainnya. Onana juga tapi ya kembali lagi MU masih kesulitan untuk cetak gol walaupun masukkan Joshua Zirkzee ya. Bruno Rashford mainnya sangat jelek, makanya langsung digantikan oleh Garnacho di awal babak kedua, dan terbukti memang gue lihat Rashford ini fighting spiritnya agak kurang banget ya. Oke lah, segitu dulu pertandingan dari MU. Terus kita ke Manchester City
menang 4-1 lawan Ipswich Town. Sebenarnya gue agak sedikit impress dengan Ipswich Town minggu kemarin karena dia berhasil menahan imbang Liverpool di babak pertama ya. Tapi kembali lawan Manchester City sang juara ya dengan kualitas pemain. Memang mereka Ipswich Town unggul lebih dulu lewat gol counter di menit ke-7, tapi di menit ke-10 penalti diberikan ke Savinho. Haaland cetak gol lewat penalti, terus juga selang 2 menit kemudian KDB memanfaatkan shoot di luar kotak penalti ya. Dan juga Haaland pun di 2 menit kemudian di menit ke-16 itu cetak gol lagi, assist dari KDB. Ya, so far permainan City ya benar-benar solid gitu. Terutama gue notice adalah KDB saya hampir selalu match bermain bagus ya. Tapi Savinho benar-benar dia punya skill, dia punya speed, dan dia juga pekerja keras. Jadi gue rasa ini goodbye untuk City. Dan Haaland kembali hat-trick lewat 1 gol terakhir itu di menit 88 shoot di luar kotak penalti. Ya Haaland still Haaland gitu. Bernardo gak terlalu kelihatan di pertandingan kali ini. Doku lumayan, tapi gue rasa yang bermain bagus tuh Savinho, KDB dan juga Haaland sih. Memang Haaland cocok untuk jadi man of the match. Walker gak dimainin, tapi Gundogan debutnya untuk City di menit keberapa dia masuk gitu. Gundogan masuk di menit 70 apa 80 kalau gue 7 menit 70 ya. Terus juga Grealish ya udah menurun sih kalau gue lihat. Ya debut Gundogan ini belum bisa dinilai sih, tapi ya kita tahu Gundogan adalah pemain hebat. Ya dia pasti akan mudah lah beradaptasi dengan City karena dia kembali ke klubnya yang dulu gitu. Ya ini perlu diwaspadai sih, sayap-sayap dari Manchester City ini seperti Doku dan Savinho itu punya peran besar di pertandingan, dan juga Kevin De Bruyne juga selalu bagus lah. Biasanya Bernardo Silva bermain di wing kanan, sekarang dia bermain ke tengah karena ada Savinho gitu, dan ya keren sih kalau gue lihat dia bermainnya cukup bagus dan istilahnya mudah menyatu dengan para pemain-pemain City walaupun baru 2 match ini dia bermain di Premier League. Ya Ipswich Town terlihat banget gapnya antara tim yang baru promosi dan juga juara Premier League ya. Dia obok-obok benar-benar, position itu 75 banding 25. City jauh lebih unggul daripada Ipswich Town. Mereka punya XG 3,34 sementara Ipswich Town cuma 0,2. Ipswich Town pun cuma dapat 1 big chance gitu ya. Benar-benar ini pertandingan timpang banget. Ya ini adalah suatu pelajaran yang harus dibenahi oleh Ipswich Town lah untuk menghadapi tim yang memang pekan yang berat ya. Minggu lalu ketemu Liverpool, minggu ini ketemu City gitu ya. Jadi ya we'll see apakah dia akan terdegradasi kembali atau mungkin bisa bertahan di papan bawah nih. Oke, match berikutnya itu Aston Villa lawan Arsenal. Nah di babak pertama 2-2, gak terlalu banyak peluang, paling cuma dapat peluang dari Watkins. Ya Aston Villa, terus juga Arsenal dari Havertz dan Saka, tapi ya 2-2 0-0 di babak pertama. Memang Arsenal unggul possession, unggul juga pemegangan bola, terus juga tapi sayangnya mereka memang agak susah untuk cetak gol di babak pertama. Masuk ke babak kedua, ini mulai Arteta mulai masukkan sebenarnya Aston lebih dulu dapat peluang itu yang satu kena tiang dan satu kena tiang terus di heading tapi bisa di save oleh Raya. So far Raya bermainnya cukup bagus ya. Ini menarik, Timber masih belum solid bermain untuk Arsenal. Gue lihat masih ada beberapa kesalahan. Terus Martinelli jelek lah. Martinelli bermain jelek digantikan oleh Trossard, dan dengan masuknya Trossard di menit 65, Trossard cetak 1 gol. Di menit ke-67 itu assist dari Saka ya kalau gue lihat. Ya memang bola yang dia shoot dalam kotak penalti dan gol gitu. Akhirnya di menit ke-77 pun Arsenal bisa unggul lagi lewat assist Saka, shoot di luar kotak penalti dari Partey gitu. Ya so far sih Arsenal kalau gue lihat ini agak sedikit, kalau orang bilang Aston Villa hebat, gue rasa nggak, biasa aja ya. Oli Watkins pun juga bermainnya jelek banget di pertandingan kali ini. Dia ada peluang di depan gawang tapi nggak gol gitu. Havertz so-so lah.
Havertz dan Martinelli sih agak kurang sih di pertandingan kali ini. Tapi Saka, Partey juga, Declan Rice, terus juga Raya cukup bermain bagus di pertandingan ini. Dan ini bagus untuk start dari Arsenal, 2 match dengan mengantongi 2 kemenangan. Ya, Aston memang bermain lebih bertahan dan mengincar counter, tapi Arsenal ngotot akhirnya gol di babak kedua gitu. Masukkan masukkan Trossard itu benar-benar good decision karena dia punya kontribusi besar dalam pertandingan kali ini. Sementara Martinelli gue lihat agak sedikit ngedrop sih. Oke lah, itu dulu singkat saja review pertandingan City, Arsenal, dan juga MU. Sayangnya MU yang gagal meraih kemenangan di pertandingan kali ini. Oke, segitu dulu video kali ini. See you di video selanjutnya.